Untuk bidang studi PPG itu melekat kepada ijazah S1, tidak melekat kepada ibu mengajar apa saat ini, dan tidak melekat pada ibu itu jenjang ngajarnya saat di mana, karena ini bisa lintas jenjang ya. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, sebelum Mimin bahas, bagi teman-teman yang baru menyaksikan channel Salam Satu Data, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini untuk informasi kepegawaian dan kependidikan yang update dan terpercaya. Nah, hari ini Mimin akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada Mimin melalui channel maupun grup WhatsApp Mimin ya. Nah, salah satunya yang paling banyak ditanyakan ini dari Bu Ani ya. Bu Ani bertanya, "Pak, saya mengajar di SD dengan lulusan pendidikan biologi. Untuk lebih mudahnya, saya bidang studi PPG-nya milih IPA atau biologi agar linier dengan jenjang SD dan berpeluang lulus pretest. Terima kasih, Pak." Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya lagi yang paling sering juga adalah dari Bu Misriah ya. Beliau bertanya, "Minta saran, Pak. Saya mengajar matematika di SMP. Tahun ini saya lolos P3K dan ditempatkan di SD dan masih menunggu pengusulan IP3K dan penerbitan SK. Ketika saya isi di pilihan saya linear dengan matematika dan PGSD, sebaiknya apa yang saya pilih?" Nah, ini mungkin di antara dua pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kurang lebih kasusnya sama ya. Yang bingung nih apa yang harus saya ambil, sementara saya ngajarnya saat ini di SD, atau saya keterima P3K-nya di SD. Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang masih linear dengan dua pertanyaan ini. Nah, sekarang Mimin akan menjawab dua pertanyaan yang paling sering ditanyakan ini. Yang pertama adalah, "Pak, saya mengajar di SD dengan lulus pendidikan biologi." Ya, gitu. Berarti ijazahnya adalah pendidikan biologi. Nah, teman-teman bisa mengecek untuk pendidikan biologi itu bisa mengambil bidang studi PPG apa saja melalui SE ini ya. Nah, teman-teman, Kemdikbud sebenarnya telah merilis aplikasi cek linearitas ya. Ini sudah dirubah, kemarin masih 2022, sekarang sudah 2023. Kalau teman-teman tidak mau pusing membaca SE, teman-teman cukup buka situs ini dan teman-teman masukkan ya. Caranya adalah misalnya untuk kasus Bu Ati ya. Bu Ati itu kan ngajarnya guru pelajaran umum ya. Pilihlah guru pelajaran umum sesuai dengan masing-masing teman-teman miliki ya, mengampunya apa saat ini. Kemudian bidang studi Bu Ati itu adalah biologi, tapi yang pendidikan ya, jangan lupa sesuaikan dengan ijazahnya. Nah, ini dia pendidikan biologi, kemudian teman-teman klik cek saja. Nah, ini seperti yang disampaikan Bu Ani ya, berarti benar ya, pendidikan biologi itu bisa memilih IPA atau biologi. Ternyata benar banget ya, bisa memilih IPA atau biologi. Nah, setelah melihat seperti ini, berarti teman-teman saat ini sudah mengecek yang namanya linearitas PPG dalam jabatan. Linearitas PPG dalam jabatan patokannya adalah ijazah S1. Ini mengabaikan lintas jenjang dan mengabaikan saat ini teman-teman ngajar mapel apa gitu. Bisa saja misalnya seperti teman Mimin saat ini mengajar di pariwisata, tapi ijazahnya bahasa Inggris. Tetap saja teman-teman itu nggak bisa ngambil PPG pariwisata. Karena yang harus bisa diambil yang sesuai dengan SE adalah yang bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dasar linearitas PPG itu berbeda dengan linearitas Serdik ya. Linearitas Serdik itu adalah setelah teman-teman ngambil PPG ini, kalau mau cair ya teman-teman harus mengajar mapel yang diakui jamnya di tabel linearitas Serdik. Nah, itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian pertanyaannya adalah mau mengambil mapel yang apa agar linier di SD. Nah, sekarang kita bahas ya. Dasar untuk linearitas PPG itu teman-teman udah tahu tuh. Teman-teman bisa mengambil IPA atau biologi. Nah, sekarang kita lihat nih. Ada yang namanya Permendikbud nomor 16 tahun 2019 yang mengatur tentang. Jadi misalnya untuk Bu Ani ini misalnya dia mau mengambil IPA ataupun biologi. Yang harus dilihat itu adalah kodenya. Kode IPA adalah 097. Jadi kalau di sini kita cari 097. Nah, ini akan ditemukan bahwa guru yang memiliki kode sertifikasi 097 dapat pindah dan mengajar sebagai guru kelas di SD, gitu ya. Dapat pindah dan mengajar sebagai guru kelas di SD. Jadi, logikanya Bu Ani ini kalau mengambil IPA, yang bersangkutan tetap dapat mengajar di SD dan jam 24 jam untuk sertifnya tetap diakui. Jadi, bisa ikut PPG dan bisa nanti cair Serdik karena jamnya diakui. Nah, gitu ya. Kadang ada kasus bisa ikut PPG nggak bisa cair. Kenapa? Yang diajarkan tidak sesuai. Tapi kalau ini
walaupun mengambil IPA bisa ikut PPG dan bisa cair serdiknya walaupun mengajar di SD. Nah, maksudnya gitu ya. Kemudian untuk kode berikutnya adalah 190 ya, 190. Sorry di sini ya, 190. Jadi teman-teman bisa cari juga 190. Nah, 190 itu sama, teman-teman juga bisa mengajar di SD gitu ya. Nah, selain di SD teman-teman bisa banyak lagi untuk 190 ya. Bisa di SMP, bisa ngajar IPA. Ngajar IPA juga linier untuk biologi gitu ya. Tuh banyak banget ya. Bisa mengajar prakarya gitu ya. Jadi pertanyaan Bu Ani ini ya, apa yang harus diambil yang disampaikan dari teman-teman Kemdikbud sendiri gitu ya. Misalnya teman-teman ini ya, kasusnya sama nih sama Bu Ani ini ya. Mimin contohkan saja ya. Jika memiliki S1 atau D4 sejarah, sebaiknya memilih PPG bidang studi PPG sejarah atau IPS. Nah, sama kayak Bu Ani. Jika dia memiliki biologi, mau ngambil biologi atau IPA. Nah, jawaban dari teman-teman Kemdikbud itu adalah gini. Bagi guru yang memiliki S1 sejarah, sebaiknya memilih PPG sejarah karena sangat berkesesuaian dengan latar belakang pendidikan sehingga diharapkan tingkat kelulusan lebih tinggi. Berdasarkan Permendikbud nomor 16 tahun 2019, guru yang memiliki sertifikat pendidik sejarah dapat mengampu mata pelajaran sejarah di SMA dan mata pelajaran IPS di SMP. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa linear saja mengajar di mana saja ketika mengambil IPA atau biologi, asal sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Jadi kalau ditanya untuk Bu Ani ngambilnya yang mana? Harusnya ngambil biologi. Kenapa ngambil biologi? Karena ini yang Ibu pelajari dan Ibu mungkin lebih paham dengan materinya. Kenapa? Karena nanti soal pretestnya kan sesuai dengan mapel yang Ibu ambil. Nanti ketika ikut PPG, pelaksanaan PPG-nya tentu yang dibahas ya pelajaran Ibu sebagai guru mapel biologi tentunya gitu ya. Sehingga peluang lulusnya lebih besar. Idealnya Ibu mengambil biologi. Walaupun kembali ke Ibu, mau ngambil IPA juga boleh, mau ngambil biologi juga boleh gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya juga sama, minta saran Pak, saya mengajar matematika di SMP. Tahun ini saya lolos P3K dan ditempatkan di SD dan masih menunggu pengusulan IP3K. Ketika saya isi di pilihan saya linear dengan matematika dan PGSD, sebaiknya apa yang saya pilih? Nah, ini juga sama, tidak disampaikan ijazah pendidikannya apa, tapi Mimin anggap ini adalah matematika ya. Coba kita cari apakah benar. Ini adalah matematika. Kita lihat apakah benar di PGSD dan matematika ya. Oh ya, ternyata benar ya. Ini di PGSD dan matematika. Nah, untuk Bu Mistia sendiri sebenarnya kalau Ibu mau menyesuaikan dengan SKP 3K, Ibu bisa saja mengambil PGSD. Dengan ketentuan seperti ini, ketika teman-teman mengambil PGSD dengan kode 027, kelemahannya adalah Ibu untuk jamnya diakui di linearitas serdik nanti wajib mengajar di SD karena 027 ini hanya diakui ketika teman-teman mengajar di SD ketika teman-teman mengikuti bidang studi PPG-nya PGSD. Tapi mungkin Ibu lebih tenang bahwa oh Ibu memang SKP 3K-nya di SD. Tapi sebenarnya itu tidak melekat di SKP 3K ya, tapi kembali lagi melekatnya di ijazah S1. Nah, kalau Ibu ngambil matematika, kelebihannya apa? Ibu itu bisa mengajar linearnya di SD, SMP, SMA, dan SMK. Maksudnya gini, Ibu ketika suatu saat tidak mengajar di SD, Ibu tetap mengajar di SMP bisa, SMA bisa, SMK bisa, dan semuanya linear. Linear ke serdik. Jadi Ibu jam sertifikasi 24-nya jamnya itu dihitung, walaupun tidak ngajar di SD. Tapi kalau ngambil PGSD, Ibu dihitung 24 jam linear serdiknya hanya ketika Ibu mengajar di jenjang sekolah dasar gitu ya. Jadi ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau saya akan mengambil tetap matematika tidak masalah, karena matematika tetap saja bisa mengajar di PD sebagai guru kelas. Tapi kalau Ibu ingin mengambil PGSD karena menyesuaikan seperti SK ini P3K Ibu, nanti SK penugasan P3K Ibu ya tidak apa-apa. Yang jelas nanti Ibu akan dapat soal pretest PGSD dan Ibu akan mengikuti PPG-nya bidangnya PGSD. Tinggal Ibu pikirkan saja kelebihan dan kekurangan dan ingin mengikuti yang satu mana. Nah, sebenarnya teman-teman dapat membaca di FAQ yang ada di sini ya. Ini sudah disampaikan oleh teman-teman Kemdikbud sendiri, dirilis dari situs resminya. Walaupun ini untuk tahun 2022, tapi masih relevan karena kayaknya tidak banyak berubah ya.
termasuk untuk mapel KWU gitu ya. Ini dibahas juga untuk mapel-mapel KWU yang bertanya. Jadi teman-teman, patokannya yang harus diingat adalah untuk bidang studi PPG itu melekat kepada ijazah S1, tidak melekat kepada ibu mengajar apa saat ini, dan tidak melekat pada ibu itu jenjang ngajarnya saat di mana, karena ini bisa lintas jenjang gitu ya. Dari mana keterangan lintas jenjangnya? Jadi ibu bisa lihat di sini. Nah, ini ada pertanyaan, jika memilih PPG sejarah namun saat ini mengajar di SD atau SMP, apakah dapat lulus seleksi administrasi? Guru dapat memilih bidang studi PPG lintas jenjang selama linier dengan prodi atau jurusan S1 atau D4 yang dimiliki. SK mengajar hanya untuk membuktikan keaktifan guru mengajar saat ini, walaupun ibu itu saat ini ngajarnya di SD. Nah, ijazah S1 ibu itu sebenarnya linier dengan mapel-mapel SMP atau SMA, SMK. Ibu bisa ngambil karena bisa lintas jenjang gitu ya. Jadi mohon Bapak Ibu pahami bahwa linearitas PPG dalam jabatan itu berbeda dengan linearitas Serdik nanti. Linearitas PPG jabatan ini adalah ibu tahun ini bisa ikut PPG sesuai ijazah S1-nya apa. Baru nanti setelah lulus PPG, ibu harus lihat lagi di Kemendikbud ini agar jam 24 jamnya dihitung dalam perhitungan sertifikasi dan ibu itu nanti terbit SKTP atau valid istilahnya ya. Ibu itu bisa ngajar mapel apa saja. Nah, itu ada tabelnya sendiri di sini. Nah, ada beberapa tambahan bagi teman-teman yang mengadopsi kurikulum Merdeka. Ini ada Kepmen nomor 262 juga. Jadi ini kalau teman-teman lihat di halaman 88, ini ada penataan linearitas guru dalam pembelajaran kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi teman-teman itu harus berpikir ini adalah dua hal yang berbeda. Ini untuk ikut PPG. Nah, ini adalah setelah lulus PPG. Apakah jam saya diakui tidak, harus baca ini gitu ya. Nah, jadi ada yang bisa lulus PPG dan mungkin ada yang tidak valid jamnya nanti kalau ngajarnya tidak sesuai gitu ya. Nah, jadi memang harus pertimbangannya ngikut ini sesuai, kemudian mempertimbangkan nanti saya mau ngajar apa agar jam saya dihitung dan sertifikasi saya valid. Nah, lihatnya di Permendikbud nomor 16 dan Kepmen nomor 262 ini gitu ya. Jadi bagi teman-teman itu mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Cara mudah untuk cek linearitasnya, teman-teman bisa menggunakan situs ini ya. Ini gampang sekali. Teman-teman tinggal masukkan ininya. Misalnya di sini untuk pelajaran kejuruan, saya itu adalah ijazahnya teknik informatika misalnya. Teknik informatika. Nah, teman-teman bisa lihat saya bisa mengambil linear PPG apa saja. Nah, ini muncul di sini gitu ya. Nah, demikian informasi yang Mimin sampaikan kepada teman-teman. Jika teman-teman masih kebingungan atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan komen di kolom komentar, akan kita bahas secara detail. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam satu data.